Serem banget. Gua harus kasih tahu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul 13 Cara Memanggil Setan. Nah, film ini sendiri rilis di tahun 2011 lalu ya. Dan bagi kalian yang curiga apa film ini itu sedikit jorok, karena di tahun 2011 sampai 2015an kan ya kebanyakan horor Indo itu begitu-itulah guys. Tapi kalian gak usah khawatir, film ini gak begitu jorok lah seperti yang lain-lain. Ya masih taraf biasa-biasa aja. Dan untuk ceritanya sendiri, 13 Cara Memanggil Setan ini bakal bercerita tentang satu buku gaib yang di dalamnya ada cara-cara memanggil atau membangkitkan iblis yang kuat banget gitulah. Oke, kayaknya nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dimulai dengan diceritakan sekelompok anak muda bernama Venus, Dilo, Freddy, dan juga Tera. Saat itu mereka sedang pergi ke toko buku, dan buku apa yang mereka cari? Entahlah. Yang lalu mereka pun berpencar, dan dari sini kita juga bisa tahu kalau ternyata Tera itu naksir sama Venus. Sedangkan Freddy sendiri saat itu sedang mencari satu buku, dan buku-buku di rak pun berjatuhan. Yang kemudian si pemilik toko marah-marah dan minta ganti rugi sama Freddy. Tapi beruntungnya Dilo datang dan dia menyalahkan pemilik toko karena celananya robek terkena paku di toko tersebut. Di toko lo banyak paku tau? Si pemilik toko pun mengusir mereka, dan setelah itu mereka pun pergi ke rumah Freddy. Ternyata Freddy ini udah mencuri buku yang diincarnya di toko tersebut. Dan karena merasa buku itu bukan buku yang spesial, Venus dan Dilo pun pergi. Sedangkan di sisi lain terlihat Om Hadi yang sedang berlatih. Nah, Om Hadi ini adalah omnya Tera guys, dan dia adalah seorang paranormal. Namun ternyata Dilo ini udah ngambil bukunya Freddy secara diam-diam, yang lalu dia meneteskan darah ke buku itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Tapi setelah menunggu ternyata nggak ada apa-apa guys, dan Dilo pun tidur. Keesokan harinya terlihat Venus, Freddy, dan juga Tera sedang makan di kantin kampus. Yang lalu nggak lama berselang datang dua orang cewek bernama Sonya dan juga Esi. Di sini Sonya ternyata juga suka sama Venus, dan hal itu membuat Tera cemburu. Sedangkan Freddy sendiri mencoba menelpon Dilo, tapi ternyata Dilo ini udah ada di belakangnya guys. Terus si Dilo ini ngembaliin bukunya Freddy dan berkata kalau buku itu gak guna sama sekali. Karena buku itu sama sekali gak ada tulisannya, dan jika ingin membaca buku tersebut, kita harus meneteskan darah di kertas buku itu. Tapi setelah dicoba ternyata gak terjadi apa-apa. Dan singkat cerita, saat di kamar mandi, Freddy ini melihat tulisan di buku tersebut. Dan tertulis nama Venus, Freddy, dan juga Dilo. Serem banget. Gua harus kasih tahu mereka. Setelah memberitahu Venus dan Dilo, mereka pun pergi ke rumah Freddy. Dan di sini mereka berkesimpulan kalau setiap orang yang memegang buku itu, nama dan sidik jarinya bakal otomatis tertulis. Lalu Dilo pun menyalahkan Freddy gara-gara ngambil buku aneh itu. Tapi Venus mencoba menenangkan mereka dan beranggapan kalau itu adalah buku sulap. Saat Venus dan Dilo udah pulang, Freddy mencoba membaca buku itu. Dan tanpa dia sadari, Freddy ini mimisan.
lalu darahnya menetes ke buku tersebut guys. Sedangkan di sisi lain, Venus dan juga Dilo mimpi basah. Tapi anehnya, yang keluar dari titiknya Dilo adalah darah. Yang kemudian kejadian tersebut diceritakan kepada Freddy esok harinya. Dan Freddy ini beranggapan kalau buku itu adalah buku mistis, yang mana semua perintah dalam buku mistis harus dilakukan. Dan Freddy telah melakukannya, yaitu mencukur sebelah alisnya. Mendengar hal tersebut, Dilo dan Freddy pun kembali bertengkar. Dan Venus menyarankan untuk minta bantuan kepada Om Hadi. Venus juga memutuskan untuk mencukur alisnya seperti Freddy. Sedangkan di malam harinya saat pergi ke warung, Venus dan juga Freddy melihat hantu mengelilingi Dilo. Tapi karena Dilo belum mencukur sebelah alisnya, dia nggak bisa melihat hantu-hantu tersebut. Venus pun menyuruh Dilo segera masuk ke mobil. Dan setelah dipaksa masuk, mereka bertiga pun kabur dari warung itu. Lihat apaan? Mendingan ya, lo cukur tuh alisnya. Serius lu? Setelah mencukur alis, Dilo pun bisa melihat hantu-hantu yang mengejar mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempatnya Om Hadi. Setelah sampai di rumah Om Hadi, ternyata hantu-hantu itu masih mengejar mereka. Dan ketika Om Hadi melihat keluar, hantu-hantu itu pun lenyap. Om Hadi sendiri udah mengetahui masalah yang mereka alami dan meminta Freddy untuk memperlihatkan buku mistis tersebut. Di sini Om Hadi juga menjelaskan kalau dahulu kala hidup seorang manusia setengah jin bernama Putri Jingga. Yang mana Putri Jingga ini gemar membunuh manusia untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Sampai-sampai pada suatu hari ia menulis sebuah kitab berisi 13 cara memanggil setan. Tapi belum juga sempurna, Jingga mati. Yang lalu rohnya masuk ke dalam buku tersebut dan menunggu seseorang untuk menyempurnakan langkah-langkah dalam memanggil setan. Jadi gimana dong Om? Sedangkan Venus, Dilo, dan juga Freddy sendiri udah nggak bisa lepas dari kutukan tersebut guys. Dan Om Hadi ini juga belum tahu ya cara menyelamatkan mereka. Mereka pun bermaksud mengembalikan buku itu, tapi si pemilik toko menolak. Mereka pun hanya meninggalkan buku itu di toko buku. Tapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba pemilik toko muncul bersama buku mistis tersebut. Yang mana meskipun udah ditinggalkan, buku itu tetap aja muncul di dalam mobil guys. Di sini mereka pun berkesimpulan ya, kalau nggak ada cara lain selain melakukan semua perintah yang ada di dalam buku mistis tersebut. Dan perintah selanjutnya adalah memanggil roh Jingga dengan menggunakan jelangkung. Dan mereka harus melakukannya dengan 6 orang. Lalu si Freddy ini bermaksud untuk mengajak Tera, Sonya, dan juga Essie. Dia ingin mengelabui mereka dengan alasan mengajak mereka liburan di villa. Singkat cerita, keenam anak muda itu pun pergi ke villa yang udah disewa Freddy. Dan di sini mereka mulai memanggil jelangkung. Tapi setelah beberapa kali dicoba, jelangkungnya nggak kunjung datang guys. Si Venus pun merasa kalau nama Tera, Sonya, dan juga Essie belum tertulis dalam buku tersebut. Tera, Sonya, dan juga Essie pun menyentuh buku itu, dan benar aja nama mereka muncul. Lalu mereka mencoba memanggil jelangkung sekali lagi, dan ternyata berhasil guys. Di sini Sonya pingsan dan dirasuki oleh arwahnya si Putri Jingga, di mana ia mencoba untuk membunuh semua orang yang ada di situ. Mereka pun kabur dan berpencar, dan di saat bersembunyi ini, buku mistis itu kembali muncul di dekat Dilo. Yang mana perintah selanjutnya adalah
Gue disuruh ngesek sama orang yang ada di sebelah kiri gue. Dan mau nggak mau mereka harus melakukan perintah tersebut. Fred, gue udah siap. Lu nungging deh. Yang setelah itu Sonya pun pingsan dan mereka berenam kembali berkumpul. Di saat bersamaan ini, perintah dari buku itu kembali muncul guys, yaitu tidur di kuburan dan memakai kain kafan. Sedangkan di sisi lain Om Hadi meminta bantuan dari gurunya. Kekuatan jingga tidak sanggup kita lawan. Tapi Om Hadi tetap aja ingin membantu mereka karena keponakannya sendiri udah ikut terlibat. Venus dan kawan-kawan pun mulai tidur di kuburan dan setan-setan pun mulai muncul. Di sini Dilo tergoda untuk bangun karena wanita cantik. Dan sialnya ternyata wanita cantik itu adalah hantu. Dan Dilo pun mati. Menyadari Dilo udah mati, mereka pun mulai menyesal. Dan di sini Esy mencoba untuk pulang dari villa tersebut. Tapi sialnya ya, si Esy ini malah ditarik ke dalam bagasi mobil. Dan akhirnya dia pun mati. Dan kini tinggal mereka berempat yang ada di dalam villa. Lalu perintah selanjutnya pun muncul, yaitu Sonya dan Tera harus melepas celana dalamnya dan memakainya di kepala. Setelah melakukan perintah tersebut, tiba-tiba ada pusaran angin yang menarik Venus, Freddy, dan juga Sonya ke alam gaib. Lalu di sini tinggal Tera aja yang harus menyelesaikan perintah dari buku mistis itu. Sedangkan perintah selanjutnya adalah duduk di teras menggunakan payung hitam. Dan ketika udah dilakukan, perintah selanjutnya adalah berjalan mundur di tangga. Saat udah melakukan perintah tersebut, pusaran angin kembali muncul guys. Dan terlihat Venus dan juga Sonya. Tera pun mencoba menolong mereka, tapi sialnya cuma Sonya yang selamat. Mereka pun melakukan perintah selanjutnya yaitu bersiul. Yang lalu pocong muncul dan bermaksud menyerang Tera dan juga Sonya. Tapi beruntungnya ya, Om Hadi ini dan juga gurunya yaitu Simbah datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Tera pun menceritakan semua hal yang terjadi. Yang lalu Om Hadi ini menyelamatkan Freddy yang ternyata terjebak di tiang bangunan. Di sini Simbah berkata bahwa nggak ada cara lain selain menyelesaikan 13 perintah dalam buku itu. Freddy pun melakukan perintah yang ditujukan kepadanya dan Tera melakukan perintah yang mana dia harus ngebunuh kucing hitam dan membawa kepalanya. Tapi ternyata saat udah dibawa, kepala kucing hitam itu berubah jadi kepala manusia. Dan seketika Tera ini dikeroyok sama sekelompok hantu gitu guys. Dan lagi-lagi ya, Simbah ini datang tepat waktu untuk menolong. Sedangkan Freddy malah hangus terbakar setelah melakukan perintah di buku tersebut. Dan ini juga berarti tinggal satu perintah aja yang tersisa, yaitu tidur di dalam kuburan. Yang kemudian Tera dan juga Sonya ngelakuin perintah itu dengan dibekali ilmu kebatinan dari Om Hadi. Oh ya guys, satu lagi, perintah tidur di kuburan ini syaratnya mereka sama sekali nggak boleh teriak atau terganggu meskipun mereka sedang digoda sama setan. Nah, si Om Hadi sendiri sedang berjaga-jaga kalau ya Putri Jingga ini datang dan menyerang. Dan bener aja guys, si Putri Jingga ini muncul dan pertarungan pun terjadi. Di sini Om Hadi berhasil menang, tapi sayangnya Sonya dan juga Venus menjadi korban, dan akhirnya mereka pun mati. Dan setelah semua hal terjadi, yang tersisa dari mereka semua tinggal Tera aja guys. Dan Tera ini pun depresi ya karena kejadian tersebut.
Lalu Tera pun berakhir di rumah sakit jiwa dan terlihat kalau dia selalu membawa-bawa buku mistis dari Putri Jingga tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke guys, jadi itu tadi ya seluruh alur cerita dari film 13 Cara Memanggil Setan. Gimana? Kalian tertarik dengan cara-cara memanggil setan kayak di film ini? Kalau aku sih nggak tertarik sama sekali ya guys. Dan mungkin sampai sini dulu aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.